semuanya. Saya harap semuanya sehat-sehat selalu dimanapun dan di Korea dalam keadaan baik. Bersedia hadir untuk webinar kali ini, terkhususnya kepada teman-teman yang kami sangat berterima kasih sekali teman-teman mau bergabung ini. Adapun webinar kali ini lalu dilakukan untuk memperkenalkan anggota klaster APIK itu sendiri. Nah, untuk anggota APIK dan juga riset itu sendiri. Kita hari ini, malam ini yang sangat luar biasa. Kita memiliki 2 pembicara, yaitu narasumber pertama yang akan dilakukan oleh Bapak Muhammad Rifki Gifari, yang merupakan PhD candidate in Chemical and Biomolecular Engineering, System Biology and Medicine Laboratory, Korea Advanced Institute of Science and Technology KAIS, dan yang merupakan staf dari Direktorat Kelembagaan. Dan pembicara kita yang kedua dari Ibu Ratih Kusumawardani, yang merupakan PhD candidate of Biodiversity Evolution and Biology Molecular at University of Ulsan, merupakan staf Direktorat Riset dan Inovasi, dan Ketua Klaster Sumber Daya Hayati Lingkungan dan Kehutanan. Oleh karena itu, untuk pembicara yang pertama, kami berikan waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Rifki Gifari, tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi, karena saya yakin sudah banyak yang penasaran dan ingin mendengarkan perkenalan riset beliau. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan Pak Gifari. Terima kasih Mbak Fana atas perkenalannya. Ya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya share screen aja ya. Ya, boleh, silakan Pak. Terlihat ya? Terlihat ya. Ya, saya mulai lagi. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifari. Saya sekarang merupakan PhD candidate tahun keempat atau tahun terakhir ya, insya Allah akhir tahun ini lulus. Jadi tahun depan bisa pulang ke Indonesia. Saya di Departemen Chemical and Biomolecular Engineering. Lab-nya itu bernama Systems Biology and Medicine Laboratory di KAIS atau Korea Advanced Institute of Science and Technology Korea Selatan. Nah, judul presentasi saya untuk malam ini adalah Harnessing the Potential of Microbe as a Factory Through Metabolic Engineering and Synthetic Biology. Di sini mungkin beberapa dari anggota APIK maupun dari non-anggota APIK ada yang sangat tidak familiar dengan beberapa terminologi yang dipakai di judul ini. Oleh karena itu, dan saya ingin memperkenalkan terminologi ini karena mungkin kedepannya akan agak membingungkan kalau misalnya sama sekali kita tidak pernah mengenal terminologi seperti metabolic engineering atau synthetic biology. Oleh karena itu, sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan beberapa terminologi, yaitu yang pertama adalah microbial cell factory, yaitu merupakan suatu istilah yang digunakan oleh saintis, terutama biotechnologist, untuk mendeskripsikan kapabilitas dari suatu organisme sebagai production facilities atau sebagai pabrik, bisa dibilang. Dan ujung-ujungnya atau ultimate goal-nya sebagai menggunakan microbial cell factory untuk menghasilkan suatu produk senyawa kimia biasanya dengan titer yang tinggi atau dengan produktivitas yang lebih tinggi dengan cara memanipulasi genetic materials dari organisme tersebut menggunakan pendekatan metabolic engineering dan synthetic biology. Nah, metabolic engineering dan synthetic biology ini adalah suatu istilah yang sebenarnya sering dipakai secara interchangeable atau secara bisa diputar-putar ya sebenarnya istilah ini. Namun sebenarnya agak sangat tergantung dari nanti penggunaannya dalam actual methods-nya akan berbeda pada saat kita mendeskripsikan apa itu metabolic engineering maupun synthetic biology. Namun secara umum sebenarnya ini suatu istilah yang bisa sering dicampur-campur. Nah, biasanya synthetic biology itu lebih ke tentang aplikasi, lebih tentang bagaimana suatu scientist menciptakan suatu
genetic materials atau biological systems secara sintetis dan untuk menghasilkan suatu biological machines dengan menggunakan sintetik genetic material seperti DNA atau RNA. Nah, sedangkan metabolic engineering ini lebih ke strateginya atau semua proses yang menggunakan suatu genetic engineering untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya untuk mengoptimasi atau optimasi suatu biological system. Kayak misalnya kita analogikan seperti mobil ya, nah ban maupun skrup ataupun misalnya beberapa parts dari mobil tersebut itu yang menciptakan itu synthetic biology namanya. Jadi kayak ban itu synthetic biology, kayak biological parts bisa dibilang. Nah, sedangkan metabolic engineering ini bagaimana nanti montirnya atau pengguna mobil tersebut ingin menggunakan mobil tersebut untuk kebutuhan apa? Misalnya untuk menjadikannya seperti mobil balap atau mobil yang ramah lingkungan atau misalnya mobil off-road. Nah, jadi metabolic engineering itu lebih ke proses tujuannya nanti ke depan, sedangkan synthetic biology itu lebih ke parts-nya. Nah, mungkin udah agak sedikit paham ya tentang ini karena kita akan sering menggunakan istilah ini nanti ke depannya. Nah, untuk presentasi saya sendiri, saya ingin memperkenalkan IMENA Project yang merupakan project selama saya PhD dan mohon maaf. Nah, project IMENA Project ini merupakan project yang mengintegrasikan suatu screening technologies, bioinformatics dan metabolic engineering approach untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi suatu senyawa antibiotik terbaru dari bakteri bernama Actinomycetes yang akan menjadi suatu yang akan akhirnya akan menjadi kandidat untuk antibiotik paling baru. Nah, proyek ini dilakukan oleh 3 kolaborator. Yang pertama adalah KAIS dari Korea Selatan, lalu ada Technical University of Denmark di Denmark, dan Medina yang merupakan organisasi non-profit dari Spanyol. Nah, proyek ini didanai oleh Novo Nordisk Foundation dari Denmark. Nah, kenapa sih kita menginisiasi proyek ini pada tahun 2019? Sebenarnya background-nya itu adalah karena kita melihat bahwa sekarang ini terdapat suatu threat untuk kehidupan manusia, yaitu adalah the rise of superbugs atau antimicrobial resistance. Nah, si antimicrobial resistance ini sebenarnya menurut WHO adalah suatu pandemik yang telah terjadi namun tidak terlalu terasa. Sebenarnya tidak hanya COVID ya, kita tidak hanya sedang menghadapi pandemi COVID, namun juga kita sedang menghadapi pandemi antimicrobial resistance crisis. Namun antimicrobial resistance ini tidak terlihat secara menakutkan karena hanya terjadi di rumah sakit. Jadi kalau misalnya bapak atau ibu pergi ke rumah sakit bertanya kepada dokter atau suster, itu mereka sangat paham kalau antimicrobial resistance crisis ini sedang terjadi di banyak rumah sakit. Dan kenapa sih ini bisa terjadi? Sebenarnya penyebab paling utamanya itu adalah karena obat-obatan kita, terutama antibiotik kita, sudah tidak lagi mampu melawan infeksi bakteri secara efektif. Dan hal ini bisa terjadi karena bakteri jahat yang biasanya mudah untuk dibunuh atau biasa untuk dibasmi dengan obat-obat antibiotik itu telah bermutasi menjadi lebih kuat, dan pada akhirnya antibiotik tersebut tidak dapat lagi menghabisi atau membunuh bakteri tersebut. Dan ini terjadi karena beberapa faktor. Bisa dibilang ada 2 faktor yang paling dominan. Yang pertama adalah penggunaan antibiotik yang terlalu berlebihan, dari mulai dokter yang terlalu sering subscribe atau memprescribe antibiotik terhadap pasiennya, padahal pasiennya tidak membutuhkan antibiotik, ataupun peternak yang terlalu berlebihan memberikan antibiotik, menambahkan antibiotik ke pakan hewan-hewan ternaknya, sehingga banyak antibiotik terbuang melewati sungai, danau, dan menyebabkan beberapa bakteri menjadi bermutasi. Lalu impact-nya apa? Ini impact-nya menurut WHO tahun 2019, setelah banyak orang yang mati atau meninggal, lebih dari 700.000 orang di seluruh dunia. Lalu untuk di Amerika sendiri itu telah terjadi economic loss sebesar 55 billion US dollar, dan jika ini terus berlanjut maka akan mengancam populasi manusia. Bisa dibilang akan ada pandemi baru yang akan muncul setelah jika kita menganggap remeh tentang antimicrobial resistance ini. Lalu bagaimana solusinya?
ada dua solusi yang paling yang sedang dilakukan oleh pemerintah dunia saat sekarang, untuk pemerintah di berbagai belahan dunia sekarang. Yang pertama adalah meregulasi kembali dengan regulasi yang lebih ketat menggunakan antibiotik. Jadi tidak boleh sembarangan dokter memberikan antibiotik terhadap pasiennya jika memang pasiennya tidak membutuhkan antibiotik. Lalu yang kedua adalah mendiscovering atau mengidentifikasi senyawa antibiotik baru dari alam. Nah, kita fokus ke yang tentang discovering new antibiotics from nature, karena ini merupakan salah satu proyek PhD yang saya lakukan. Nah, di Imena Project ini kita memiliki tiga objektif atau tiga outcomes. Yang pertama itu kita menggunakan 100.000 lebih bakteri dari koleksinya yang dimiliki oleh Medina Strain Collection. Jadi di sini Medina itu merupakan organisasi non-profit di Spanyol yang dia itu mempunyai koleksi lebih dari 100.000 bakteri. Namun koleksi yang dimiliki Medina ini rata-rata berasal dari sekitaran Laut Mediterania, Spanyol, Prancis, Portugal. Nah, mereka memiliki 100.000 bakteri, koleksi 100.000 bakteri. Lalu dari 100.000 koleksi bakteri ini kita ingin mencoba untuk mengintegrasikan screening proses yang kita punya, robotic screening proses, lebih ke automatic screening proses, untuk mengidentifikasi lebih dari 10 senyawa kimia baru yang memiliki potensi sebagai senyawa antibiotik yang lebih poten. Lalu yang terakhir, kita harus, setelah kita tahu nih, oke, kita sekarang udah punya antibiotik, kita udah tahu strain atau bakteri spesies apa yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan antibiotik baru. Pada akhirnya kan, jika ini ingin kita aplikasikan ke industri untuk agar dapat let's say, berdampak untuk pasien, untuk masyarakat, kita harus bisa men-scale up produktivitas dari bakteri tersebut untuk menghasilkan senyawa antibiotik lebih banyak. Nah, disinilah kita mengintegrasikan bioinformatics, sistem metabolic engineering, dan juga synthetic biology untuk meningkatkan produktivitas dari senyawa antibiotik yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Bagaimana kita melakukan hal ini? Ada 3. Yang pertama adalah kita mengintegrasikan automated high throughput screening antibiotics. Jadi di sini semuanya serba sistemnya pakai robot ya, karena kita tadi punya 100.000 lebih dari 100.000 bakteri, dan kalau pakai tangan manusia itu sangat laborious dan time consuming proses. Jadi kita di sini mengintegrasikan robotic machine untuk screen antibiotic compounds yang diproduksi oleh bakteri-bakteri tadi, lalu kita integrasikan dengan chemical atau analytical chemistry machine kayak HPLC, LC-MS untuk mengetahui struktur senyawa kimia ataupun tentang efektivitas dari senyawa tersebut melawan antimicrobial resistance. Lalu yang kedua, setelah kita mendapatkan senyawa kimia yang ternyata memang ampuh melawan antimicrobial resistance atau super bad bacteria, kita akan men-sequencing. Yang pertama sequencing dari genom bakteri tersebut, lalu kita sebutnya genome mining ya, kita mengecek genetik material atau kode genetik apa sih yang ada di bakteri tersebut yang bertanggung jawab untuk menghasilkan antibiotik yang tadi telah kita identifikasi. Dari sini kita mengelucidate atau mendiscover metabolic pathway-nya, lalu kita akan coba buat mengklon gen tersebut ke bakteri lain ataupun meningkatkan produktivitasnya dengan sistem metabolic engineering. Nah, saya sebenarnya perannya lebih ke yang terakhir ini. Jadi untuk ya automated high throughput screening ini dilakukan oleh kolaborator kami di Spanyol, di Medina, lalu bioinformatics dan deep learning ini di Denmark, dan beberapa bagian juga kita kerjakan di KAIS atau di Korea Selatan. Tapi untuk sistem metabolic engineering ini full-nya di Korea Selatan. Jadi kita setelah mendapatkan informasi-informasi dari kolaborator tadi di Spanyol dan di Denmark, kita mengaplikasikan informasi yang telah mereka serahkan kepada kami untuk mengintegrasikan sistem biologi, synthetic biology, dan juga evolutionary engineering dengan metabolic engineering untuk mendapatkan strain yang intinya kita memanipulasi strain bakteri agar dia dapat menghasilkan senyawa target. Kalau dalam kasus ini antibiotik tadi ya, untuk menghasilkan lebih tinggi lagi sehingga bisa diaplikasikan ke industri. Nah, untuk proyek ini sebenarnya udah berjalan sekitar 4 tahun.
tahun depan itu kalau nggak salah akan selesai proyeknya, dan so far kita telah mempublikasikan lebih dari 50 paper termasuk di Nature, PNAS, ACS dan lain-lain. Nah, kebetulan saya berkontribusi untuk mempublikasikan beberapa paper. Salah satunya adalah tentang high level production of natural blue pigment indigodin from metabolically engineered Corynebacterium glutamicum for sustainable fabric dyes. Nah, jadi di sini saya ingin sedikit menggambarkan real proses bagaimana sih kita menciptakan suatu organisme dari awal sampai akhir, yang awal tidak bisa memproduksi suatu senyawa sampai akhirnya dia bisa menghasilkan suatu senyawa dengan produktivitas yang tinggi. Jadi untuk paper ini introduction-nya saya mulai dari celana jeans ya. Saya yakin pasti di sini kita semua punya celana jeans dan warnanya rata-rata biru. Dan jika Bapak dan Ibu melihat warna biru pada celana jeans, itu biasanya di celana jeans itu diproduksi oleh negara-negara berkembang seperti India, Cina maupun Indonesia, dan senyawa biru yang dipakai untuk mewarnai celana jeans ini biasanya berasal dari fossil fuel dan itu sangat toksik. Ini saya dapat gambar dari Greenpeace. Ini gambar dari suatu kota di Cina dan India yang kota tersebut terkenal sebagai penghasil celana jeans terbesar di dunia. Bisa dibilang di sana sungai, danau, dan semua perairan di sana telah tercemar dengan warna biru yang sangat toksik sehingga mereka tidak bisa lagi menggunakan sumber air mata air mereka untuk minum ataupun untuk konsumsi sehari-hari. Nah, jadi problemnya fashion industry itu sebenarnya sangat banyak karena fashion industry termasuk industri yang paling banyak menghasilkan polutan, terutama untuk senyawa sintetik seperti senyawa biru untuk celana jeans seperti ini. Nah, oleh karena itu kita memiliki ide bagaimana kalau kita mencari senyawa biru yang ada di alam, walaupun bisa kita bilang senyawa biru dalam itu memang agak langka, bisa dibilang bunga berwarna biru juga langka, kupu-kupu berwarna biru juga langka. Namun ternyata pada tahun 2007 suatu tim saintis di Jepang menemukan bahwa Streptomyces lavendulae, salah satu bakteri, bisa menghasilkan warna biru. Walaupun di sini bisa dilihat sebenarnya Streptomyces tidak berwarna biru ya. Di sini Streptomyces itu berwarna putih. Nah, ternyata gen ini adalah gen yang kriptik atau gen yang tidak aktif sepanjang hidupnya Streptomyces. Jadi harus diinduksi atau perlu dikasih trigger agar dia menghasilkan warna biru. Tapi somehow saintis tersebut berhasil mengidentifikasi gen tersebut. Gen itu disebut dengan gen BPSA dan menghasilkan senyawa warna biru yang teridentifikasi memiliki struktur seperti ini dan mereka menyebutnya sebagai indigodin. Dan indigodin tercipta dari atau dihasilkan dari kondensasi dua molekul amino asid L-glutamin. Nah, dengan ini kita beride bagaimana kalau kita menghasilkan indigodin menggunakan bakteri Corynebacterium glutamicum. Kenapa kita tidak memakai Streptomyces? Karena Streptomyces itu lumayan sulit untuk diaplikasikan pada industri, sedangkan Corynebacterium ini merupakan bakteri yang telah berhasil atau yang sangat populer digunakan di industri sebagai penghasil glutamat. Misalnya Ajinomoto menggunakan Corynebacterium untuk menghasilkan L-glutamat seperti itu. Dan kita mencoba untuk mengengineer Corynebacterium glutamicum untuk menghasilkan indigodine, lalu untuk mengaplikasikannya ke tekstil industri. Nah, bagaimana kita melakukan hal ini? Pertama, kita mengklon gen BPSA tadi yang dari Streptomyces. Ini akan saya nggak terlalu detail, intinya gennya kita insert ke plasmid, lalu kita akan menciptakan rekombinan DNA di sini plasmid yang mengandung gen BPSA, lalu kita transformasikan ke bakteri yang kita mau, yaitu Corynebacterium glutamicum, lalu bakteri tersebut dapat menghasilkan warna biru. Jadi ini salah satu gambarnya ya. Jadi kalau wild type Corynebacterium itu berwarna kuning, tapi setelah saya insert gen BPSA tadi berubah menjadi berwarna biru atau kehitam-hitaman atau dark blue color. Nah, saya menggunakan TEM atau transmission electron microscopy. Bisa dilihat di sini bahwa kalau yang wild type Corynebacterium itu morfologinya seperti ini, ada semacam kayak layer di pinggir-pinggirnya, tapi layernya itu agak transparan, sedangkan yang BPSA yang Corynebacterium glutamicum yang telah diinsert gen BPSA itu sekarang lebih rigid, lebih bulat dan lebih rigid karena ternyata indigodanya ini
terakumulasi di sekitaran di sekitaran outer layer dari si sel dari Corynebacterium glutamicum. Kemudian beberapa pun disekresikan keluar dan dia menghasilkan indigodan pada akhirnya dalam selnya Corynebacterium itu dia membentuk semacam kristal atau crystal-like structure. Lalu setelah kita tahu nih kalau Corynea sekarang telah berhasil kita modifikasi untuk menghasilkan senyawa pigmen berwarna biru indigodin, sekarang tugas kita adalah gimana cara kita bisa meningkatkan produktivitas dari indigodin tersebut. Jadi untuk strain pertama saya menggunakan nama biru 1 untuk sedikit memberi memberi sentuhan Indonesianya. Jadi strain pertama saya namakan dengan biru 1. Di sini indigodinnya telah berhasil dihasilkan sebanyak sekitaran kurang dari 8 gram per liter. Lalu saya engineer dengan cara saya overekspresikan beberapa gen, yaitu di sini gen dari GLNA, GDH, dan ODHA. Dan di sini bisa dilihat, saya nggak akan terlalu detail di sini karena beberapa gen di sini namanya agak ribet, dan intinya sih sebenarnya bagaimana kita bisa memodifikasi metabolic pathway dari glukosa, lalu kita melalui glycolysis, TCA cycle, lalu kita bisa meningkatkan meningkatkan produksi dari L-glutamat, lalu ke L-glutamin, lalu ke indigodin. Jadi beberapa gen yang responsibel untuk mengkode atau menghasilkan intermediate product kita coba overekspresikan dan produktivitasnya meningkat 2,3 kali lipat, dan sekarang kita bisa menghasilkan sekitar 16 gram per liter indigodin. Lalu yang selanjutnya kita belum cukup puas dengan 16 gram per liter indigodin, lalu kita meningkatkan lagi titernya dengan cara yang pertama kita meningkatkan asupan glukos. Jadi gimana caranya agar sel Corynea ini dapat mengkonsumsi glukos lebih banyak sehingga dia dapat dengan optimal mengkonversi glukos ke indigodin. Lalu kita mencoba mengintegrasikan glycolysis pathway dengan TCA cycle. Lalu yang ketiga juga kita mencoba untuk eliminasi beberapa bottleneck pathway atau bottleneck enzyme untuk menghasilkan indigodin. Dari berbagai macam integrasi strategi ini, kita akhirnya berhasil menciptakan strain terakhir yang berhasil menghasilkan sekitar 21,2 gram per liter indigodin di flash cultivation. Dan kita cukup puas dengan 21,2 gram per liter of indigodin ini. Lalu yang ketiga, kita meningkatkan skalanya dari flash cultivation. Kita sekarang pakai bioreaktor. Di sini skala bioreaktornya sekitar 5 liter. Setelah pakai bioreaktor ini kita berhasil menghasilkan indigodin sebesar 49,3 gram per liter. Nah ini jika dibandingkan dengan beberapa paper sebelumnya, jadi sebenarnya kita bukan orang pertama yang menghasilkan indigodin. Sudah ada beberapa paper sebelumnya tahun 2015, 18, dan 2020, dan hampir semua paper ini berasal dari Amerika Serikat, dari Department of Energy-nya Amerika Serikat, tapi somehow kita berhasil mengalahkan mereka dari titer dan productivity. Jadi untuk sampai sekarang produksi indigodin kita merupakan yang tertinggi dengan titernya dan juga produktivitasnya, itu 49,3 gram per liter dan produktivitasnya 0,96 gram per liter per hour. Dan terakhir kita coba untuk mengintegrasikan apakah benar indigodin yang kita hasilkan tersebut dapat diaplikasikan untuk fashion industry atau tidak, dan bisa dilihat di sini bahwa kita coba untuk dari fermentasi tadi, hasil fermentasi tadi kita mengaplikasikannya untuk mewarnai suatu scarf yang awalnya berwarna putihnya seperti ini, white cotton fabric, lalu kita warnai dengan indigodin yang tadi kita hasilkan melalui fermentasi, dan setelah kita cuci 3 kali dan kita drying, kita washing selama kurang lebih 3 kali cycle gitu, dan bisa dilihat di sini bahwa warna birunya tetap retain atau tetap impact pada kain tersebut. Jadi bisa dibilang bahwa benar indigodin dapat diaplikasikan sebagai natural coloran untuk fashion industry. Dan yang paling kita agak kaget adalah setelah kita publish paper ini, saya dan profesor mendapatkan banyak sekali reaksi dari market, dan pada akhirnya kita berhasil untuk teknologi transfer teknologi kita ini ke salah satu startup Korea Selatan, yaitu Cutis Bio, yang bekerjasama dengan Chanel, yaitu adalah French luxury fashion house.
Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Wah, topik yang sangat menarik ya. Apalagi terlebih kepada saya itu yang bukan jurusan biologi engineering itu, kalau sudah mendengar kata virus dan bakteri ini langsung teringat masa kecil mengenai monster yang bermutasi ya. Pada akhirnya menjadi teknologi yang sangat luar biasa sampai sekarang. Oke, untuk narasumber yang kedua, saya yakin teman-teman yang lain juga sudah tidak sabar mendengar penjelasan dari Ibu Rati. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Rati. Oke. Bentar Mbak, belum setting ya. Oh, kameranya. Selamat malam semuanya. Saya share dulu ya. Sudah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua kepada para anggota APIK dan juga di luar anggota APIK yang hadir pada webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Rati Kusumawardhani. Saya kebetulan diamanahi untuk menjadi ketua klaster lingkungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta kehutanan. Dan kebetulan saya saat ini sedang belajar di Biodiversity Laboratory atau Biodiversity Laboratorium di University of Lausanne. Jadi pada presentasi kali ini sebenarnya saya ingin membagikan tentang konsep besar dari apa yang para ahli biodiversity harapkan, apa yang sedang mereka bangun untuk kedepannya. Dan penelitian yang saya dan profesor saya lakukan itu ibaratnya itu ingin memberikan sumbangsi kepada mimpi besar ini. Gitu. Jadi ibaratnya saya terangkan ini adalah rumah yang ingin dibangun oleh para ahli biodiversity, dan saya dan profesor saya adalah orang yang menyumbang batu batanya. Jadi masih sangat kecil. Karena terlalu besar mimpi ini mungkin masih sangat sumbangsi yang diberikan itu masih belum sebesar itu. Tapi saya mencoba men-share bahwa inilah yang akan kita hadapi atau yang akan kita wujudkan untuk di masa depan, sekarang dan masa depan. Jadi mungkin di sini kita lebih mengenal namanya istilah biodiversity, atau bahasa mungkin dulu keanekaragaman hayati gitu ya, waktu kita zaman SMA gitu. Jadi sebenarnya apa sih biodiversity itu gitu? Mungkin dulu ketika kita pengertian umumnya itu adalah keanekaragaman hayati, keanekaragaman hayati yang fauna dan flora yang ada di dalam suatu wilayah tertentu. Tapi seiring dengan kemajuan teknologi, seiring dengan ditemukannya kemampuan untuk menganalisa sampai ke segi molekuler atau sampai ke segi genetik, pada akhirnya pengertian dari biodiversity sendiri itu menjadi semakin melebar atau semakin banyak hal yang di-include ke dalam pengertian dari biodiversity tersebut. Jadi yang pertama itu adalah mencakup kekayaan spesies yang ada dalam suatu area. Artinya dia total number dari spesies itu yang ada dalam suatu area. Misalnya kayak berapa spesies yang ada di Indonesia, berapa spesies yang ada di Amerika Selatan, atau berapa spesies yang ada di hutan Kalimantan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, adanya genetic diversity. Jadi keanekaragaman dalam skala genetik. Mungkin seperti sebelumnya Pak Givari menjelaskan tentang adanya isolasi gen dari mikroba tertentu gitu kan. Jadi kita sekarang juga genetic diversity juga digolongkan ke dalam biodiversity. Kalau kita sebelumnya hanya mengenal keanekaragaman hayati itu dari segi berapa banyak hewan, berapa banyak tumbuhan yang ada dalam satu wilayah. Tapi setelah para ahli bisa mempelajari genetik, ternyata dalam satu spesies hewan pun, ataupun kita misalnya, kita sama-sama Homo sapiens, kita manusia, biasanya Homo sapiens, gitu. Kita itu ternyata bisa memiliki genetik yang bervariasi di dalam tubuh kita. Dan itu tuh
dikategorikan di dalam biodiversity untuk pengertian yang saat ini. Nanti akan saya jelaskan betapa genetic diversity ini ternyata juga memiliki peran yang besar untuk lingkungan atau untuk keperluan teknologi seperti itu. Karena dari segi evolusi pun kita tahu bahwa ada genetik tertentu yang dia itu bisa bertahan atau bisa bisa mengcounter serangan mengcounter kondisi-kondisi ekstrim di dalam lingkungan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita nih dari segi evolusi nih kita ada orang-orang tertentu yang dia itu secara alamiah bisa tahan terhadap satu penyakit, atau misalnya kemarin ketika kita menghadapi pandemi corona gitu, kita tuh bisa menemukan beberapa orang yang dia kebal aja gitu, kebal tanpa adanya vaksin, tanpa adanya obat-obat, dan dia ada orang yang dia terpapar oleh virus dan dia memiliki kemampuan untuk kebal terhadap virus tersebut gitu. Itu tuh salah satu contoh manifestasi dari adanya variasi genetik dalam tubuh manusia gitu. Karena kan kita bisa lihat penampakannya sama gitu, sama manusia gitu, tapi ternyata dia memiliki variasi genetik yang berbeda dari manusia yang lain gitu. Kemudian yang ketiga adanya endemic species. Jadi endemic species itu spesies yang dia itu hanya ada di bagian bumi tertentu. Artinya dia hanya ada di misalnya dan di Indonesia, misalnya seperti orangutan, burung kasuari, itu tuh contoh dari endemic species. Dia hanya ada di bagian negara tertentu atau di bagian wilayah tertentu di muka bumi ini, tidak ada di bagian lain. Kemudian yang keempat adanya ekosistem diversity. Jadi ekosistem diversity itu adanya berapa jenis habitat atau berapa jenis habitat yang ada dalam suatu wilayah gitu. Mungkin kalau misalnya kita menganggap bahwa ada misalnya habitat seperti hujan tropis gitu kan, itu salah satu contoh habitat atau salah satu ekosistem. Nah, kita bisa menemukan dalam suatu wilayah itu tuh ada beberapa jenis habitat yang berbeda-beda gitu. Kalau misalnya seperti saya misalnya kayak seperti di Alas Purwo, itu kan national park ya, national park, Taman Nasional Alas Purwo gitu. Di sana itu kita bisa menemukan habitat ekosistem laut dan pantai, kemudian hutan primer atau hutan tropis, kemudian juga ada padang savana. Itu ada 3 jenis ekosistem yang ada dalam satu wilayah national park gitu. Dan semua masing-masing wilayah tersebut dia akan memiliki jenis makhluk hidup atau jenis spesies yang berbeda seperti itu. Jadi kemudian apa sih pentingnya biodiversitas gitu bagi manusia, entah itu jumlah spesies atau jumlah gen atau jumlah ekosistem gitu. Yang pertama, mereka itu menciptakan service, artinya kita menjelaskan istilahnya itu niche gitu, dalam bahasa ilmiah itu niche gitu. Artinya setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, setiap ekosistem yang ada di muka bumi ini, setiap spesies yang ada di muka bumi ini, mereka memiliki peran yang spesial yang mereka serving terhadap society-nya atau yang mereka berikan terhadap ekosistem yang mereka berikan dari habitatnya. Dan peran itu bisa dimanifestasikan seperti mereka bisa menjadi supply atau sumber makanan bagi kita, sumber energi bagi kita, kemudian juga control pollution and climate control. Ini salah satu yang sangat interesting sebenarnya. Mungkin teman-teman di sini pernah yang umum kita tahu bahwa tumbuh-tumbuhan itu mereka membersihkan atau menjernihkan polusi seperti itu ya. Satu fakta yang menarik adalah pohon itu tuh juga mereka menarik karbon dioksida dan karbon monoksida dari udara, dan mereka menyimpannya dalam bentuk karbon stok seperti itu. Jadi mereka menyimpan itu dalam bentuk karbon stok yang bisa kita ukur sebenarnya kemampuan setiap pohon itu untuk menarik karbon dioksida dan karbon monoksida dari udara, itu menyimpannya di karbon stok seperti itu. Dan selain itu juga sebagai water quality or erosion control gitu kan, sudah banyak ya kita tahu ya bahwa kerusakan hutan kerusakan hutan bisa menyebabkan
tanah longsor, banjir itu sudah akhir-akhir ini mungkin kita sudah familiar gitu dengan berita-berita seperti itu. Gitu. Kemudian adanya culture, artinya seperti contohnya ada hubungan yang khusus atau ada hubungan antara manusia dengan tumbuhan yang dia tuh mungkin suatu culture. Gitu. Mungkin kita bisa ambil contoh suku-suku yang dia hidupnya sangat berdekatan dengan alam, ya kan, maksudnya kayak seperti suku Bedui atau suku Dayak seperti itu. Nah kemudian itu tuh selama ini mungkin kita melihat bahwa pemanfaatan sumber daya alam misalnya itu tuh dalam bentuk yang seperti harus mematikan siklus hidup mereka gitu. Misalnya seperti penebangan pohon. Kita tahu bahwa penebangan hutan itu mungkin income secara ekonomi itu besar gitu, dan manfaat yang diberikan juga besar karena dia bisa memproving itu tadi, memproving livestock, memberikan livestock atau memberikan manfaat bagi manusia gitu. Tapi jenis-jenis pemberdayaan sumber daya alam seperti ini tuh tidak sustainable gitu. Dia tidak bisa bertahan lama gitu kan. Kan maksudnya bayangkan kita menebang satu pohon dan harus menanam pohon lagi. Padahal dia harus tumbuh sebesar itu tuh butuh puluhan tahun gitu. Nah, jeda selama puluhan tahun dari jeda puluhan tahun yang terbuang itu tuh banyak sekali kan efeknya gitu. Artinya kehilangan kemampuan suatu wilayah untuk menyimpan air, kehilangan habitat untuk berbagai jenis burung-burung gitu. Itu terlalu banyak gitu. Artinya itu tuh salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang tidak sustainable gitu. Makanya saat ini kita dihadapkan pada challenge atau pada challenge istilahnya ya, bagaimana bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya alam itu dengan cara yang lebih sustainable untuk meningkatkan kualitas hidup kita gitu. Karena kita sudah secara populasi manusia sudah mulai lebih dari 7 miliar orang gitu di muka bumi ini, dengan alam yang otomatis tidak semakin bertambah kan, atau tidak persentasenya di muka bumi ini gitu. Jadi bagaimana caranya dengan alam yang segini-segini saja, sumber daya alam yang segini-segini saja itu bisa tetap memprovide kebutuhan bagi manusia sebanyak ini seperti itu. Nah, sekarang sebenarnya saya memberikan contoh, ada beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam secara yang sustainable gitu, tapi sustainable use pemanfaatan sumber daya alam. Nah, yang saya kasih contoh di sini adalah mungkin yang saat ini itu sering berulang kali dilontarkan atau berulang kali kita dengar sejak pandemi ini, adanya PCR, ya kan? Kita ada tes PCR atau tes untuk tes PCR itu sudah sering kali kita dengar termnya gitu. Nah, itu tuh adalah tes PCR itu tuh contoh dari pemanfaatan sumber daya alam yang sustainable. Artinya dia hanya menggunakan kemampuan dari enzim dari suatu bakteri yang dia bisa menghasilkan income yang luar biasa. Artinya dia sangat, dan bahkan itu merupakan salah satu gebrakan atau salah satu inovasi yang besar di dunia biologi molekuler gitu, karena sejak teknologi PCR ini ditemukan itu menginisiasi adanya penelitian di tingkat molekuler. Kita bisa mengetahui sequence DNA, sampai sekarang kita bisa sampai ke tahap whole genome sequence itu karena adanya teknologi PCR ini. Jadi pada mulanya teknologi PCR ini itu ditemukan oleh Kari Mullis gitu ya, dan di mana dia menjual teknologinya ini ke Hausmann and La Roche sebanyak $300 million gitu. Dan beliau juga mendapatkan Nobel untuk penemuannya ini. Jadi jadi di PCR itu kan mereka itu ingin para ahli waktu itu ingin mereplikasi
kemampuan replikasi DNA atau kemampuan untuk mengcopy DNA yang ada di dalam sel. Nah, untuk melakukan replikasi tersebut, mereka untuk proses itu mereka harus memecah double strand DNA itu menjadi single strand. Nah, untuk melakukan proses itu di luar tubuh atau di luar sel, mereka harus memecah double strand itu dalam suhu yang sangat tinggi gitu. Dan otomatis karena proses pengkopian DNA itu memerlukan kerja enzim, tidak ada kan enzim dan enzim itu tuh tidak ada yang bisa bekerja di atas suhu 37 derajat Celcius gitu. Jadi ternyata mereka menemukan ada satu jenis bakteri yaitu Thermus aquaticus, di mana dia tinggalnya itu ditemukan di sekitar hot spring, artinya sekitar 135 derajat Celcius. Dia bisa hidup di suhu yang sangat tinggi, gitu, 135 derajat Celcius. Dan mereka menemukan bahwa bakteri ini dia bisa memiliki enzim polimerase atau enzim yang mempunyai kemampuan untuk mengcopy DNA. Nah, enzim inilah yang padanya oleh Pak Sari Muluk ini itu diisolasi dan diaplikasikan untuk teknologi PCR ini. Jadi dari contoh ini pun kita bisa tahu gitu ya bahwa pemanfaatan biodiversitas itu bisa semenguntungkan ini gitu, semenguntungkan ini dalam jangka yang panjang gitu. Dan mereka menemukannya tahun 1983 dan sampai detik ini itu tuh tetap digunakan dan tidak merusak apapun gitu, tidak merusak habitat, tidak harus mematikan siklus hidup dari bakteri tersebut seperti itu. Artinya ada pemanfaatan sustainable use inilah yang ingin dicapai gitu, karena terbukti bisa menghasilkan revenue yang besar seperti itu, dan yang paling penting bisa direplikasi dengan mudah gitu. Kemudian karena dari itu hanya satu contoh yang bisa saya sebutkan. Kemudian seperti tadi yang seperti diterangkan oleh Pak Gifari sebelumnya, itu kan juga salah satu contoh gitu bahwa penggunaan sumber daya alam yang sustainable, gitu, yang bisa direplikasi, yang dia bisa menghasilkan revenue yang besar gitu, tanpa harus merusak habitat atau harus mematikan mematikan makhluk hidup gitu. Dan oleh itu adanya kesadaran tentang biodiversity sendiri itu semakin meningkat, sehingga para ahli biodiversity mereka menginisiasi yang namanya Nagoya Protocol. Artinya dia yang memberikan peraturan tentang akses kepada genetic resource dan benefit sharing seperti itu. Jadi benefit sharing di sini itu bahwa jika ada suatu negara atau suatu perusahaan yang dia menggunakan sumber daya hayati dari suatu wilayah yang mereka tergabung dalam Nagoya Protocol ini, itu tuh mereka bisa mendapatkan sharing dari benefit yang dihasilkan dari sumber daya alam tersebut. Nah, karena otomatis di sini adanya keuntungan ekonomi, adanya sustainable itu tadi, maka pemerintah Korea pun salah satunya yang membiayai penelitian di lab saya juga mulai meningkatkan awareness mereka dalam bentuk proyek-proyek yang digunakan untuk pencatatan spesies-spesies yang ada di Korea seperti itu. Spesies yang ada di Korea seperti itu. Sehingga adanya database tentang spesies yang ada di Korea itu tuh dapat diwujudkan dalam waktu dekat, karena setahu saya yang sudah 100% mempunyai database sumber daya hayatnya itu sudah itu UK, kemudian China seperti itu, dan Korea dia mungkin
ongoing ya, gitu, mungkin ongoing, tapi mungkin sudah hampir 70%. Jadi selama ini di lab saya kita mendata di daerah di Pulau Toto. Jadi kita mendata mulai di bagian lab saya termasuk yang sel satu seperti paramecium, mungkin di sini teman-teman asing, tapi sel satu mungkin dulu istilahnya amuba, mungkin pernah tahu amuba itu tuh di lab saya yang bagian untuk mendata hewan-hewan bersel satu tersebut seperti itu. Kemudian di sini saya coba jelaskan tentang Nagoya Protocol dalam akses dan benefit sharing. Jadi di dalam suatu wilayah, suatu negara atau suatu suku etnik seperti itu, mereka memiliki knowledge, local knowledge tentang tumbuhan, tentang pemanfaatan tumbuhan. Itu mereka juga bisa mendapatkan profit sharing gitu. Misalnya nih, kalau misalnya di Indonesia kan sekarang mungkin yang local knowledge kita itu jamu misalnya ya. Nah, kalau misalnya jamu itu bisa dibuktikan secara medis atau secara penelitian ilmiah bahwa dia bisa menyembuhkan suatu penyakit tertentu atau bisa menjadi pencegah dari suatu penyakit tertentu, dan ada suatu perusahaan yang di luar Indonesia misalnya yang mau menggunakan mereka sebagai produk komersil, maka perusahaan ini tuh harus sharing benefit yang diperoleh dari penjualan itu tuh terhadap suatu etnik atau ya, dalam hal ini misalnya untuk Indonesia seperti itu. Nah, itu kan contoh local knowledge yang local knowledge ya. Ternyata biological material pun seperti bakteri dan genetic resource yang seperti saya bilang tadi, artinya apa, itu juga bisa dikenakan Nagoya Protocol. Misalnya hanya bakteri, mungkin bakteri yang dijual belikan, ya mesti memberikan harga untuk komersil, contohnya seperti Yakult itu kan mengandung bakteri strain tertentu gitu yang bisa dikomersialkan gitu. Nah, kalau misalnya nih di Indonesia ditemukan suatu bakteri yang dia bisa dikomersialkan seperti itu juga Indonesia bisa mendapatkan benefit sharing atau mungkin bahkan genetic resource, artinya seperti yang tadi adanya gen tertentu yang bisa menghasilkan senyawa yang untuk produksi massal seperti itu, dan genetik itu berasal dari bakteri yang terbukti dia hanya ada di Indonesia, maka Indonesia bisa mendapatkan benefit sharing dari hasil pemanfaatan genetik, pemanfaatan material genetik itu. Kemudian setelah saya sebutkan tentang genetik itu, otomatis diperlukan adanya database yang bisa bisa menjadi acuan gitu, bahwa atau menjadi bukti bahwa gen ini tuh ada di bakteri ini, atau gen ini itu ada di makhluk hidup ini seperti itu. Maka untuk itu punya database, bukan hanya database yang mendata nama-nama makhluk hidup atau nama-nama fauna dan flora yang ada di suatu wilayah, tapi juga dengan whole genome mereka, artinya dengan genetik mereka, whole genome mereka. Ini semua materi genetik mereka harus ada database-nya gitu kan. Untuk itu makanya kenapa database itu sangat perlu diwujudkan, terlebih sekarang ketika adanya whole genome sequence. Whole genome sequence ini tuh yang sekarang juga digunakan untuk pendataan virus corona kan. Nah, whole genome sequence merupakan teknologi yang akhir-akhir ini, mungkin 5-7 tahun ini tuh sudah sangat sudah banyak digunakan gitu, karena manfaatnya itu sangat besar gitu. Karena ketika kita sudah mempunyai informasi tentang whole genome keseluruhan gen dari suatu makhluk hidup itu, maka kita sudah mempunyai banyak informasi, karena kita bisa menggunakan itu untuk analisis potensi genetik untuk obat, atau analisis senyawa tertentu yang ada di dalam makhluk hidup itu, atau bahkan untuk analisis evolusinya. Seperti itu. Banyak sekali, maksudnya
setelah kita punya informasi itu akan ada banyak sekali jalan yang dapat dilalui, atau ada lagi jalan yang banyak dipilih untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan biologi terutama. Kemudian saya di sini juga menemukan satu contoh. Ini lagi-lagi saya menggunakan contoh corona ya, maksudnya karena ini Bu yang sedang banyak, mungkin sekarang orang pun sudah sering mendengar sequence whole genome dari virus corona seperti itu. Jadi ini adalah contoh database whole genome dari virus corona. Artinya ketika kita sudah bisa men-sequence satu virus atau satu varian, istilahnya satu varian corona atau satu varian corona dalam satu negara, kita bisa menaruh hasil sequence kita di sini dan mencocokkannya dengan database yang ada, sehingga kita bisa tahu di virus ini tuh strain alpha, beta, delta, atau dia sudah bermutasi. Nah, ini adalah salah satu contoh manfaat genomic database itu bisa apa aja seperti itu. Nah, karena kebetulan saya memberikan contoh di sini itu terkait dengan evolusi ya, kamu terkait dengan bidang studi saya juga gitu. Jadi untuk virus genomik itu kita bisa menggunakannya untuk membuat pohon filogenetik seperti ini. Mungkin familiar dulu kalau kita belajar teori evolusi Darwin, itu kita tahu untuk menguji kekerabatan antar, ini sebenarnya seperti pohon keluarga lah istilahnya gitu ya. Semakin dekat cabangnya, bisa kita katakan mereka semakin dekat seperti itu. Nah, dengan genomic database kita bisa melakukan analisa seperti ini. Jadi kita tahu bahwa dalam virus corona pun misalnya nih, Omicron adalah yang terakhir bermutasi, dan yang paling awal itu misalnya dia lebih delta, dia lebih apa istilahnya, lebih nenek moyang atau lebih nenek moyang lah istilahnya dalam genetik ya. Dia nenek moyang dari varian Omicron gitu, seperti itu. Dan kita bisa tahu bahwa Omicron ini tuh dia berkembang dari varian apa. Dengan genomic database kita bisa men-trace, gitu, bisa menarik ke belakang dari mana Omicron ini berasal. Juga dengan genomic database itu kita bisa tahu asal daerah dari suatu strain tersebut. Sehingga kita tahu apa yang menyebabkan strain ini bermutasi, seperti itu kita bisa, karena kan mutasi dari suatu makhluk itu juga dipengaruhi oleh lingkungannya, gitu kan. Kita bisa tahu nih, Omicron ini kira-kira bermutasinya itu disebabkan oleh apa ya, atau mungkin karena daerahnya panas, atau mungkin orangnya di situ memiliki pola diet tertentu, seperti itu kita bisa menganalisa dengan kalau kita punya data genomik ini. Dan juga ini ada satu fakta yang saya pernah di-share sama dosen saya dulu di ITB. Jadi beliau pernah bilang bahwa bahkan dalam kasus durian saja, jadi di negara ASEAN itu tuh mereka bersitegang gitu. Durian itu asalnya dari mana? Dari Vietnam kah, atau dari Thailand kah, atau dari Indonesia kah, gitu kan. Nah, ternyata Indonesia bisa mengklaim bahwa durian itu asalnya dari Indonesia. Kenapa? Karena setelah dibuat pohon filogenetik seperti ini, terbukti bahwa durian yang dari Indonesia itu dia adanya di ancestornya durian-durian yang lain. Gitu. Artinya dia nenek moyang dari durian-durian yang lain yang ada di negara-negara selain seperti di Vietnam atau di Thailand. Gitu. Jadi waktu itu dosen saya juga bilang seperti itu. Jadi dengan teknologi itu kita bisa mengklaim gitu, kalau misalnya asal dari mana asal habitat, atau dari mana asal negara, atau dari mana asal daerah dari suatu makhluk hidup itu, atau suatu tumbuhan atau hewan. Nah, selain itu juga ada Global Genome Biodiversity Network di sini. Ini juga database di mana ada sekitar 1.900.000 sekian sampel DNA, dan juga mereka juga bisa menyimpan tisu atau jaringan dari suatu hewan atau tumbuhan untuk disimpan seperti itu. Dan di sini juga ini tuh masih terus itu ya sebenarnya, kayak database ini masih akan terus berkembang seperti itu. Jadi
itu tuh akan sangat berfungsi, akan sangat bermanfaat sekali untuk kedepannya gitu. Selain yang saya bilang tadi untuk mentrace dari mana sumber daya hayati itu berasal, kalau itu terkait dengan Nagoya Protokol itu tadi kan, dengan benefit ekonomi tadi, atau bisa jadi kita bisa melihat bagaimana suatu spesies itu bermutasi, sejauh mana mutasinya, seperti virus corona itu tadi kan kita bisa tahu sejauh mana dia bermutasi. Dan juga kalau misalnya kita bisa mensimpan ini itu sebagai bank data, kayak perpustakaan hayati gitu, sehingga di masa depan itu tuh juga akan mampu untuk konservasi gitu. Kita kan tidak pernah tahu ya, teknologi ke depannya itu akan seperti apa gitu. Kita tahu kita punya kemampuan untuk mengkonservasi, artinya bisa memulihkan kembali beberapa hewan-hewan yang punah seperti itu, yang endangered species itu bisa ditolong dengan data-data genomik ini seperti itu. Nah, terus yang kedua, yang terakhir, event apa ya, challenge sebenarnya ini tuh pandangan pribadi saya ya, sedang bahwa kita kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini tuh kayak fasenya tuh sangat apa ya, kecepatannya tuh sebenarnya dalam fase lock gitu, cepat sekali gitu, sehingga saya merasa bahwa proses collecting data atau proses pembuatan database ini tuh dia berpacu dengan waktu, berpacu dengan kerusakan alam yang terjadi yang memusnahkan habitat-habitat dari hewan-hewan atau tumbuh-tumbuhan ini gitu. Saya cuma membayangkan gitu bahwa kalau misalnya kita kalah cepat dengan kerusakan lingkungan, kita sudah terlanjur kehilangan berapa banyak potensi, gitu. Kita sudah terlanjur kehilangan berapa banyak manfaat yang bisa diberikan oleh sumber daya, yang bisa diberikan oleh hewan, yang bisa diberikan oleh bakteri, yang bisa diberikan oleh tumbuhan gitu. Karena ya itu tadi gitu, kita berpacu dengan waktu untuk proses ini. Sementara kalau kita tahu mereka mempunyai peran yang besar, mempunyai banyak manfaat buat kita, jadi kita kan akan merasa sangat sayang sekali gitu ya, bahwa kita tidak bisa memberi, istilahnya mungkin akan sedikit sentimental gitu kalau bilang bahwa kita tidak bisa memberikan legacy, tidak bisa memberikan legacy apapun terhadap generasi selanjutnya gitu, seperti itu. Nah, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ratih, topik yang sangat menarik ya, yang membawa saya flashback dengan masa-masa SMA ketika belajar biologi mengenai keanekaragaman hayati. Oke, untuk sesi selanjutnya kita masuk kepada sesi pertanyaan, berhubung sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama itu langsung saja saya berikan kepada Pak Givari. Ini dari Pak Ivan, tapi memang sebelumnya sebelum bertanya tadi jawabannya sudah dijawab oleh Bu Ratih, tapi kita tanyakan secara singkat saja. Pak Givari mau bertanya, kalau sudah tahu genom sequence-nya, apa lokasi atau negara manapun sudah punya raw materialnya, dan bisa buat genom sequence-nya atau raw materialnya ini pun jumlahnya terbatas di suatu lokasi atau negara tertentu. Jadi, oke, iya paham. Apakah sequence-nya itu belum tentu bisa dibuat atau bagaimana? Mohon langsung dijawab Pak Givari. Ya, jadi sebenarnya intinya raw material di sini kan yang maksud dengan raw material ini maksudnya genetik material ya, kayak RNA, DNA. Sebenarnya kita untuk ngebuat sintesis DNA RNA itu nggak ada senyawa khusus yang bukan kayak baterai yang kayak misalnya mau bikin baterai terus ada kayak raw material kayak lithium atau beberapa senyawa rare material earth yang kayak misalnya nggak ada di negara lain, itu semuanya ada karena pada akhirnya bahkan di tubuh kita sendiri kita punya DNA di RNA. Jadi semua material itu sebenarnya ada di seluruh dunia, bahkan kita sendiri sebagai manusia kita ada DNA, ada RNA. Lebih sebenarnya masalah utamanya itu lebih ke teknologi. Sampai sekarang di Indonesia setahu saya belum ada commercial company yang bisa untuk kita misalnya memberikan jasa untuk sintesis DNA atau sintesis RNA ataupun untuk sequencing. Rata-rata beberapa kita udah punya sebenarnya kayak sequencing machine, tapi itu punya pemerintah, jadi bukan kayak komersial sequencing machine. Jadi kalau pemerintah itu lebih ribet di birokrasinya,
Jadi nggak tiba-tiba kayak ujuk-ujuk orang bisa tolong dong bantu saya buat sequencing itu nggak bisa karena birokrasinya ribet ya. Di BRIN itu ada alat sequencing, di 8man itu juga ada alat sequencing, tapi karena lagi-lagi punya pemerintah jadi birokrasinya lebih ribet. Jadi rata-rata untuk peneliti di Indonesia untuk sintesis DNA, RNA maupun untuk sequencing itu kita minimal harus ke Singapura atau bahkan beberapa sampai kirim sampelnya ke Korea Selatan. Jadi lebih ke teknologi sebenarnya kalau untuk itu. Dan kalau untuk udah tahu genome sequence-nya, kita sebenarnya ada database. Tadi mungkin udah pernah juga disebut oleh Mbak Rati. Ada database online dari mulai database-nya NHI atau NCBI atau juga database dari berbagai macam atau di Eropa juga ada websitenya. Jadi semua orang bisa akses untuk sharing genome sequence atau DNA sequence. Tapi untuk lagi-lagi untuk raw material sebenarnya semua negara punya ya karena ya hanya nukleotide ribu nukleotide itu kayak mudah sebenarnya tapi lagi-lagi teknologinya untuk menghasilkan hal itu yang belum ada di negara kita. Terima kasih untuk jawabannya. Saya harap Pak Ivan sudah puas dengan jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini untuk masih dengan Pak Givari dari Pak Andre. Pak Givari, saya ingin bertanya, apakah ada rencana untuk produksi indigoin dalam metode kontinu? Terima kasih. Oke, untuk produksi indigodan dalam mode kontinu, tadi kan di presentasi saya pakai modenya itu mode fed batch fermentation. Nah, untuk kontinu ini sebenarnya untuk sekarang sebenarnya bisa dibilang proyeknya sudah selesai, proyek indigodan ini karena Pak juga sudah publish ya, jadi sudah selesai dan scope sebagai peneliti kan memang kita lebih ke publication. Setelah publication biasanya kita stop. Either kita stop atau kita mungkin akan mendelegasikan teknologi ini ke industri. Nah, untuk kasusnya Indigo ini kami telah berhasil menjual teknologi ini ke perusahaan Korea, startup Korea Selatan, dan nanti tugas mereka untuk scale up lebih lanjut. Tapi setahu saya untuk metode produksi fermentasi dalam mode kontinu ini di dunia tuh masih sulit ya setahu saya karena rata-rata untuk pabrik-pabrik fermentasi di dunia itu atau company-company bioteknologi dunia masih memakai mode fed batch fermentation karena kalau kontinu itu kan berarti kan prosesnya kan fermentasi akan terus berlangsung jadi selnya akan terus ngasilin metabolite atau produk tertentu sampai jangka waktu tertentu kontinu dan itu masalahnya lebih ke stability dari genetik strain atau spesiesnya. Dalam suatu saat mungkin terkadang ada beberapa populasi dari bakteri tersebut yang akan berubah genetik materialnya dan mungkin produktivitasnya akan menurun atau seperti itu. Jadi untuk mode kontinu itu sebenarnya untuk skala pabrik atau untuk skala industri itu masih sulit. Jadi untuk jawaban dari pertanyaan ini kami sih belum ada minat ke sana karena proyeknya secara jujurnya udah selesai. Jadi kita nggak memikirkan untuk mode fermentasi kontinu. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin datang dari saya kepada Pak Givari. Ini saya sedikit penasaran ya. Ya. Karena di lab saya sendiri itu ada tim lain itu senior yang bekerja membuat plasmonic device. Jadi mereka itu biasanya mendeteksi virus, bakteri ataupun seperti DNA detection gitu ya. Jadi saya penasaran untuk di riset Pak Givari sendiri itu proses deteksi bakterinya itu seperti apa? Maksudnya deteksi bakteri apa ya Mbak maksudnya? Maksudnya misalnya tadi kan ada banyak itu negara misalnya mereka menghasilkan menghasilkan sesuatu betul. Jadi kan mereka menghasilkan antibiotik itu kan pasti ada sesuatu alat-alat yang digunakan itu karena ini karena ini saya nggak ini bukan riset saya tapi penasaran gitu. Oke. Jadi sebenarnya untuk saya coba menjawab ya. Jadi mungkin untuk yang awam masih agak sedikit masih belum terbayang bagaimana kita memanipulasi genetik material ataupun kita mengidentifikasi suatu spesies mikroba yang dapat menghasilkan suatu produk yang kita inginkan. Nah, untuk antibiotik tersebut yang tadi saya sudah presentasikan, jadi sebenarnya realnya di lapangan itu kita mengambil soil atau tanah dari let's say dari pantai di negara Spanyol. Nah, dari tanah itu sebenarnya dari segenggam tanah itu terdapat sebenarnya miliaran atau mungkin ratusan juta bakteri yang memiliki spesies yang dengan spesies berbeda-beda dan setiap spesies itu memiliki genom sendiri-sendiri ya dan
Genom tersebut mungkin mengkode beberapa kode genetik yang bertanggung jawab untuk menghasilkan suatu senyawa tertentu, termasuk antibiotik. Nah, bagaimana cara kita mengetahui tersebut? Nah, ada dua cara. Pertama, kita langsung dari genggam tanah itu, kita ekstrak seluruh DNA-nya, kita menyebutnya metagenom. Jadi metagenom itu adalah campuran seluruh DNA atau genom dari sekumpulan sampel, tapi kita nggak tahu itu sebenarnya dari spesies apa. Karena kan ada, yang tadi saya bilang ada jutaan bakteri di situ, karena itu spesiesnya beda-beda. Itu disebutnya metagenom. Nanti kita bisa pakai database buat tahu, setelah kita tahu genome sequence-nya, kita bisa upload atau kita bisa pakai database, kita tahu nanti, oh berarti dari genome sequence ini ada bakteri A, B, C, D, itu ada keluar list bakteri-bakteri apa aja dari metagenom tadi. Atau cara kedua, yaitu kita isolasi dari sampel tanah tadi, kita nggak langsung ekstrak genomnya, tapi kita malah isolasi bakteri satu persatu. Nah, isolasi bakteri satu persatu itulah yang metode yang kami lakukan. Jadi kita memiliki library atau perpustakaan bakteri yang dimiliki oleh Medina Collection. Jadi ada institusi bernama Medina di Spanyol, dan mereka sudah memiliki koleksi 100.000 lebih bakteri. Jadi satu single plate atau satu single petri, cawan petri itu mereka sudah memiliki satu jenis bakteri tertentu. Nah, setiap bakteri itu kita coba satu-satu, apakah dia punya potensi untuk menghasilkan antibiotik atau enggak. Jadi seperti itu. Jadi untuk alatnya sebenarnya ya tidak ada alat khusus ya, hanya robotic arms kayak tadi, karena semua serba otomatis. Karena 100.000 kalau pakai tangan manusia mungkin 100 tahun juga kayaknya nggak selesai karena 100.000 bakteri kan. Nah, jadi kita pakai pakai robotic arms. Oke, terima kasih. Oke. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ditujukan kepada Ibu Ratih. Pertanyaannya datang kepada Bapak Abdul. Terima kasih atas materi yang sangat menarik. Oh ya Bu, ini mohon menanyakan, apakah ada perbedaan antara database GGBN dengan BOLT system ataupun proyek DNA barcoding? Nampaknya sepertinya di Indonesia perlu membuat database sendiri seperti BOLT system dan GGBN karena keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat melimpah. Mohon dijawab Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi barcoding project dan GGBN itu berbeda. Jadi kalau GGBN itu kan whole genome, jadi dia keseluruhan dari A sampai Z genome, dari semua materi genetik itu tuh di situ. Kalau barcoding itu dia hanya fokus pada spesifik part dari gen itu tadi. Jadi misalnya hanya mungkin kalau whole genome itu mungkin besarnya mungkin sampai 4 giga. Kalau misalnya sequence saya dia itu sampai 4 giga, 5 giga satu spesies gitu. Kalau whole genome itu mungkin hanya mungkin sampai 100, mungkin di bawah 100 kilobase per gitu. Dan terkait tadi kalau barcoding itu dia fungsinya hanya untuk mengidentifikasi sampai ke spesies level yang tadi yang seperti Pak Givari bilang tentang meta barcoding itu tadi kan. Jadi dia ada satu spesies, dia cuma ada satu sampel gitu, satu sampel di lingkungan dia ambil, dia langsung diidentifikasi itu spesies ada spesies apa lagi, itu tujuannya adanya barcoding project. Jadi berbeda gitu. Dan seperti yang tadi dibilang juga bahwa iya saya setuju kalau misalnya Indonesia harus segera memulai project seperti ini gitu. Karena kan ya kita ingin adanya income ekonomi ya yang ada di Indonesia dengan potensi yang sedemikian besar. Ya, terima kasih. Terima kasih jawabannya Bu Ratih. Ya, mungkin ini salah satu menjadi topik yang menarik untuk future work bagi APIK juga ya, kepada Ibu Ratih dan Bapak Abdul, mungkin ke depannya bisa memberikan sumbangsi untuk Indonesia. Itu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, mungkin ini tidak ada pertanyaan yang saya terima, tapi saya serahkan kepada peserta webinar. Apakah ada yang ingin masih bertanya? Berhubung tidak ada lagi yang bertanya, mungkin karena keterbatasan waktu juga, mungkin webinar kali ini akan kita akhiri sampai di sini. Tapi untuk peserta yang lainnya, jika masih ingin bertanya dan memiliki pertanyaan yang lain, boleh dikontak narasumber kita yang telah mempresentasikan hasil risetnya malam ini. Dan sebelum saya tutup webinar ini,
saya ingin meminta kepada narasumber dan kepada semua peserta yang hadir di sini untuk foto bersama. Oke, jadi saya minta untuk membuka kameranya. Bagi yang memungkinkan untuk membuka kamera, saya minta untuk membuka kamera. Oke, saya tunggu ya. Terima kasih, sudah ada. Ya, mungkin hanya ini yang bersedia ini ya, yang keadaannya memungkinkan untuk membuka kamera. Oke, saya akan ambil gambarnya. 1, senyumnya. Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Tunggu ya, saya save dulu. Oke. Oke, nah, sekali lagi terima kasih untuk kepada narasumber kami yang sangat menginspirasi malam ini, dan untuk kepada peserta yang lainnya, kami sangat menanti kehadirannya untuk webinar APIK yang selanjutnya, karena kita membuka peluang besar juga untuk saling mengenal satu sama lain, riset apa yang dilakukan oleh anggota APIK. Terlebih juga untuk kepada pihak luar, kami tidak jenuh-jenuhnya menyarankan bahwa APIK selalu membuka kerjasama kepada pihak-pihak lain. Oke. Selamat malam saya ucapkan dan terima kasih kepada semua orang yang sudah hadir di dalam webinar ini. Terima kasih, salam sehat semuanya. Saya izin live ya dan matikan record. Terima kasih, Mas.